Salam sang sejati. Detik ini juga, saat kamu sedang mendengarkan suara saya ini, siapakah si aku yang menyadari seluruh proses hidup ini? Banyak manusia telah hidup puluhan tahun di dunia, namun ketika ia mati, dalam keadaan tidak pernah mengenali dirinya sendiri. Karena selama ini kita terbiasa menunjuk tubuh ini sebagai diri kita. Kita berkata, ini tanganku, ini wajahku, ini pikiranku. Secara tidak sadar, kita telah menggunakan kata kepemilikan, tanganku. Padahal, jika tangan itu adalah milik kita, lalu siapakah aku yang memilikinya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sir Al-Asrar, beliau telah mengingatkan bahwa manusia seringkali terjebak pada kulit luarnya, yaitu jasad dan nafsu, sehingga mereka melupakan inti daripada segala inti, yaitu Ruh Al-Qudus atau Roh Kudus yang ditiupkan langsung dari nafas ketuhanan. Jika kamu mencari si aku yang sejati di dalam dagingmu, darahmu, dan tulangmu, maka kamu tidak akan pernah menemukannya. Sebab jasad ini hanyalah sebatas kendaraan, sebuah pakaian hiasan yang suatu hari nanti akan membusuk di dalam tanah dan kembali menjadi debu. Karena sejatinya kita bukanlah jasad. Lalu, apakah aku yang sejati itu adalah pikiran ini? Pemikiran barat modern melalui René Descartes pernah berkata, aku berpikir maka aku ada. Tapi dalam ilmu makrifat, pemahaman seperti ini justru merupakan sebuah hijab atau penghalangnya. Kenapa? Karena pikiran adalah riak gelombang yang sifatnya selalu berubah-ubah. Seperti detik ini kamu bersedih, tapi di menit berikutnya kamu bisa berbahagia. Detik ini kamu ragu-ragu, dan pada menit berikutnya bisa jadi kamu menjadi orang yang yakin. Jika dirimu yang sejati adalah pikiran, maka dirimu akan ikut hancur dan berubah setiap kali pikiran itu berganti. Syekh Ibnu Arabi, sang Syekh Al-Akbar, menjelaskan tentang konsep wahdatul wujud yang meluruskan kesalahpahaman ini. Beliau mengisyaratkan bahwa kesadaran manusia yang egois, kesadaran yang menganggap dirinya terpisah dari sang pencipta, adalah sebuah ilusi. Menurutnya, itu seperti bayangan yang tidak memiliki eksistensi mandiri tanpa adanya wujud yang memantulkannya. Lantas, di manakah letak aku yang sejati? Untuk menemukannya, kamu harus melampaui tubuhmu dan kamu harus melampaui pikiranmu. Yang dalam tradisi tasawuf Jawa yang luhur, ini disebut sebagai proses pencarian sastra Cendra Hayoningrat atau mengenali manunggaling rasa. Coba rasakan ruang hening di dalam dirimu sekarang. Ketika kamu berhenti berpikir, ketika kamu mengabaikan sejenak saja memori masa lalumu dan juga kecemasan atas masa depanmu, ada sebuah ruang di sana, sebuah kesaksian yang murni, sebuah kesadaran yang sifatnya diam, yang tidak lagi menilai, tidak lagi menghakimi, tapi mengamati segala sesuatunya. Itulah
yang disebut dengan Latifatur Ruh. Itulah tempat di mana rahasia ketuhanan dititipkan. Disinilah letak rahasia, sebuah ungkapan yang sangat masyhur bagi para penempuh jalan spiritual. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengapa mengenal diri sendiri itu bisa mengantarkan kita mengenal kepada Tuhan? Karena ketika kita mampu meluruhkan seluruh identitas palsu kita ini, ketika kita sadar bahwa kita bukanlah sebuah nama, jabatan, harta, atau tubuh, dan juga bukan pikiran, maka akuan kita akan mati sebelum jasad benar-benar mati. Anta mautu qabla mautu. Ketika ananiah diri itu runtuh dan sirna, maka yang tersisa di dalam diri kita hanyalah kesadaran murni. Dan pada titik kesadaran murni itulah sifat-sifat kemanusiaan kita yang fana itu lebur ke dalam sifat-sifat ketuhanan yang abadi. Kamu akan menyadari bahwa aku yang sejati bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan seperti sebuah pancaran, sebuah tajali, sebuah hembusan nafas dari Al-Haq, Sang Maha Kenyataan. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menuliskan, bagaimana mungkin sesuatu yang lain dapat menghijab Allah, padahal dialah yang tampak pada segala sesuatu, dan dialah yang menyatakan dirinya dalam segala sesuatu. Saudaraku, sang sejati, letak aku yang sejati tidak berada di dimensi ruang dan waktu. Ia berada di kedalaman rasa yang paling sunyi. Ia adalah sang pengamat yang abadi. Ia adalah bagian dari diri kita yang terhubung langsung dengan samudra wujud tanpa tepi. Makanya, setiap kali kamu merasa tersesat, setiap kali kamu merasa cemas dan kesepian di tengah riuhnya dunia, kembalilah ke dalam dirimu. Masuklah ke dalam ruang hening di dalam kolbumu. Lepaskan jasadmu, diamkan pikiranmu, hancurkan egomu. Detik ini juga, sadarilah bahwa kamu tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Karena dimanapun si aku yang sejati itu berada, disitulah wajahnya senantiasa memandangmu dengan penuh keindahan. Fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam